Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayohal ikhwatul kiram, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bertemu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilm. Sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka hendaknya kita harus mengalokasikan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban ini. Ya. Jangan sampai kita terlalaikan dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan hingga kita tidak menjalankan kewajiban ini, yaitu kewajiban thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu yang memang hukumnya wajib. Kalau kita melalaikannya berarti kita berdosa. Jadi di dalam Islam nanti ada dua cabang ilmu atau kelompok ilmu. Ilmu yang pertama yang hukumnya fardu ain. Yang hukumnya fardu ain itu adalah ilmu-ilmu agama terapan yang kita laksanakan sehari-hari. Ilmu melaksanakan sholat itu fardu ain. Ilmu melaksanakan puasa itu fardu ain. Ilmu berdagang bagi para pedagang itu fardu ain. Ya. Kenapa? Ya karena kalau dia tidak mengetahui bagaimana cara berdagang sesuai dengan ketentuan syariat, maka bisa jadi dia melakukan dosa, melakukan perbuatan yang dilarang tapi dia lakukan. Kenapa? Dia nggak punya ilmunya. Maka ilmu ini hukumnya fardu ain. Lalu ada yang fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu berarti kebutuhan ilmunya itu kebutuhan masyarakat, bukan orang per orang. Misalnya ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Cukup kalau dokternya sudah ada beberapa orang di situ, maka secara keilmuan itu sudah tertunaikan. Jadi bapak-bapak jamaah di sini nggak perlu jadi dokter semua, Pak. Ya, kalau dokter semua nanti siapa yang mau disuntik? Suntik dirinya sendiri gitu ya. Makanya secara ketentuan syariatnya itu fardu kifayah. Asal ada
beberapa orang yang memang cukup kebutuhannya untuk menangani masalah kesehatan di situ, maka sudah tertunaikan menuntut ilmunya untuk perkara kedokteran tersebut. Ilmunya fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, kebutuhannya sudah tercukupi, maka gugur kewajiban buat yang lainnya. Lalu bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah kita menjelang hari raya Idul Adha. Ada pelajaran yang pasti disampaikan oleh para mubaligh pada peristiwa hari raya ini, yaitu pelajaran ketaatan, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Idul Adha ini atau ibadah haji ini merupakan sebuah nampak kilas, sebuah kejadian yang terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini adalah perintah yang enggak masuk akal. Kenapa? Karena perintahnya untuk menyembelih putranya sendiri, di mana putranya sendiri ini adalah putra yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Sangat disayangkan, sangat disayang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ini menunjukkan apa? Ini pelajaran apa? Pelajaran ketaatan tanpa batas. Ketaatan tanpa batas. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, kita tak peduli lagi apakah itu masuk akal apa tidak. Kita tak peduli lagi apakah itu mungkin menurut orang-orang itu tidak terpuji atau tercela. Sepanjang itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Ini pelajaran yang paling berharga. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mari kita kembalikan, tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada level, pada tingkatan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Apapun peraturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin otak kita nggak nyampe, mungkin otak kita belum sampai mengatakan wah ini baik, tidak. Sepanjang itu perintah Allah, kita pastikan, kita yakini bahwa itu adalah perintah yang baik buat kita, perintah yang baik buat manusia. Jadi begitu Pak, ini pelajaran yang berharga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah. Kita petik hikmah tiap tahun kita menyelenggarakan ini, itu semata-mata itu refresh buat kita. Ya, di berbagai hikmah yang ada, refresh dari hikmah yang ada, salah satunya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita merenung, apakah ada selama ini perintah Allah yang otak kita itu masih berpikir begini, ya Allah, ini kok malah merugikan saya ya Allah. Kalau saya melakukan ini mungkin saya jadi miskin ya Allah. Kalau saya melakukan ini mungkin. Jadi di kepala kita itu banyak mungkin ketika kita mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita malas melakukannya. Kita tidak mau menjalankannya. Ya Allah, kalau saya melaksanakan sholat ini ya Allah, habis waktu saya 5 menit ya Allah. Padahal 5 menit ini mungkin kan Pak ya. Ada orang yang mau beli barang saya, ya. Jadi nggak laku nih gara-gara sholat. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan semua aturan Allah Subhanahu wa taala itu baik buat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi rahmat. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu menjadi kebaikan buat kita. Ya. Jadi kita harus berpikir semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala itu baik. Jangan pernah terbertik dalam pikiran kita bahwa apa yang diperintah Allah itu malah nyusahin. Apa yang diperintah Allah itu malah memecah belah. Apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala itu akan
buruk terhadap perekonomian kita, tidak. Kita harus yakin semua yang diperintahkan Allah baik buat manusia. Bahkan Allah sebutkan, dan siapakah yang lebih baik hukumnya ya daripada ya hukumnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin. Artinya apa? Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa tidak ada aturan yang lebih baik dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin lagi rame ya, akhir-akhir ini, yaitu tentang pengelolaan tambang. Ada aturan, ada PP dari pemerintah yang keluar, ya, yaitu tambang itu bisa dikelola oleh ormas. Ya. Bapak siap-siap aja bikin ormas, Pak. Siapa tahu dapat tambang, siapa tahu dapat pengelolaan tambang. Ya. Ada yang punya ormas di sini, Pak? Kalau yang punya ormasnya, udah siap-siap aja, Pak ya, kirim proposal ya. Tapi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, tambang ini memang pelik, permasalahan pelik di negeri ini. Bahkan menyeret ya berbagai nama, masuk bui, masuk penjara gara-gara korupsi tambang. Sebelumnya ada yang ditangkap gara-gara korupsi tambang. Nilainya sebesar 271 triliun katanya. Saya nggak tahu pastinya, tapi 271 triliun itu sangat besar, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ada di sini yang penghasilannya 270 triliun. Kalau ada, ini masjid sudah jadi 10 lantai mungkin, Pak. Jadi sampai 271 triliun. Yang lebih mirisnya lagi, Abraham Samad, Pak, bilang begini. Jadi Abraham Samad ini dulu ketua KPK. Beliau ini dulu tahu persis bagaimana korupsi di tambang. Dia bilang gimana? Andai korupsi tambang itu, ya, korupsi tambang, hasil korupsinya itu dibagi-bagi ke seluruh rakyat Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia itu bakal dapat per orangnya 20 juta per tahun. Ya, kita bakal dapat berapa, Pak? 20 juta per tahun. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini kata Abraham Samad, Pak. Kata Abraham Samad, ya, bukan main-main, berarti dia pasti berdasarkan data. Jadi kalau korupsi atau hasil korupsi itu dikumpulkan, korupsi tambang, itu dibagi kepada masyarakat Indonesia, seluruhnya per orang itu dapat 20 juta. Dan ini juga dikutip oleh Mahfud MD dalam pidatonya. Ya. Lumayan, Pak, lumayan gede. Ya. 20 juta kalau kita hilang nih, dicuri orang, pasti kita nangis-nangis itu. Bombay. Saking banyaknya. Nah, tapi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang begini. Bagaimana Islam mengatur itu? Ya, bagaimana Islam mengatur itu? Kita kan nggak kepikir Islam apakah mengatur aturan tentang pengelolaan tambang. Yang kita tahu, kalau kita kuliah, sistem ekonomi yang kita pelajari itu sistem ekonomi yang berasal dari Adam Smith. Jadi ekonomi liberal atau disebut juga dengan ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi liberal, dalam ekonomi kapitalis, isi dari ekonomi kapitalis itu adalah liberalisme atau kebebasan kepemilikan. Semua warga pihak swasta itu berhak untuk memiliki apapun, bebas, tidak boleh dibatasi. Pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis itu hanya regulator. Jadi kalau bahasa sepak bolanya dia hanya wasit, bukan pemain. Yang pemain siapa? Swasta. Ya, itu dalam sistem ekonomi liberal. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengikuti Adam Smith? Giliran ekonomi yang kita pakai Adam Smith. Yang kita jadikan rujukan pola Adam Smith. Berkata Adam Smith.
Gak gitu Pak. Jadi kita ini harusnya seluruhnya diatur dengan aturan agama, aturan Islam. Kenapa? Karena Islam sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai' untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu harus menjadikan aturan Allah, menjadikan Islam itu sebagai apa? Sebagai jalan hidup kita. Jadi kalau ada permasalahan, kembalikan kepada Islam. Nah gitu Pak. Kalau ada permasalahan, kembalikan. Bagaimana Islam mengatur ini? Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur masalah ini? Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, pembahasan tentang tambang itu ada di dalam pembahasan al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Nih, saya bawa kitab, ya, kitab ini judulnya Nidhamul Iqtisad fil Islam. Aturan perekonomian dalam Islam. Nah, ini kitabnya Pak. Saya ngaji kitab ini 1 tahun. Ya, ngaji kitab ini Nidhamul Iqtisad fil Islam. Nah, waktu itu saya ngaji kitab ini ya dengan seorang ulama kiai yang punya pondok pesantren. Sekarang ya, pondok pesantrennya anak saya ngaji ke sana. Ya, beliau yang mengajar saya kitab Nidhamul Iqtisad fil Islam. Ya. Di dalamnya ada pembahasan tentang al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Jadi dalam Islam Pak, kepemilikan atau kita punya barang itu bisa dalam 3 klasifikasi. Pertama, al-milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu. Boleh kita memiliki barang, boleh. Ya, kalau orang sosialis nggak boleh, semua menjadi barang bersama. Kalau dalam Islam boleh kita memiliki kepemilikan individu. Contoh kita punya motor, contoh kita punya rumah, contoh kita punya tanah, contoh kita punya hasil-hasil bumi. Itu al-milkiyatul fardiyah. Allah menentukan bagaimana cara memperolehnya. Contoh, cara memperoleh yang dibolehkan. Berdagang itu boleh. Ijarah itu boleh. Ijarah itu apa? Bekerja kepada orang lain. Itu namanya asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Ya, jadi sebab-sebab kepemilikan itu banyak. Ya, salah satunya itu adalah al-amal, bekerja. Nanti bekerja itu banyak. Ya, contoh misalnya soit itu salah satu bentuk bekerja. Ya, contoh misalnya nelayan itu bekerja Pak. Dia berangkat ke laut, dapat ikan, ikannya dijual. Itu soit halal, boleh kita bekerja seperti itu. Ya, berburu itu juga boleh. Berdagang boleh. Ijarah, bekerja sama orang lain itu boleh. Cuma nanti Allah tetapkan bagaimana cara melakukan ijarah, bekerja sama orang lain. Nah, nanti oleh para ulama disimpulkan namanya bekerja harus ada akadnya, ya. Jadi ijarah itu adalah akdun alal manfaah bil iwad, akad ya alal manfaah untuk memberikan jasa. Jadi kalau bekerja kan memberikan jasa kan, bil iwad, lalu kita mendapatkan upah dari jasa yang kita berikan. Lalu Allah sebutkan nih syarat-syarat orang yang melakukan ijarah itu apa? Ada ajir, ada mustajir. Kalau ajir pekerjanya, mustajir yang memberi kerja. Keduanya setidaknya harus mumayyiz. Mumayyiz Pak. Kalau bocah boleh nggak? Nggak boleh. Mempekerjakan anak umur 5 tahun nggak disuruh kerja, nggak boleh. Nggak sah ijarahnya. Jadi Allah sebutkan batasi. Orang melakukan ijarah, bekerja, syaratnya minimal dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu umur di mana seseorang itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus manfaatnya juga diatur oleh Allah. Manfaat apa yang boleh diijarahkan? Manfaat apa yang tidak boleh diijarahkan? Ya, misalnya manfaat ya, memberikan kepuasan kepada laki-laki. Seorang wanita memberikan kepuasan kepada laki-laki, boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak, itu bukan ijarah.
bekerja yang dibolehkan. Maka pelacuran dalam Islam nggak boleh, haram. Ya. Itu jasa juga, Pak. Jasa, tapi jasa yang haram. Nah, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memeras anggur untuk dijadikan sebagai omer, haram. Ya, itu jasa yang diharamkan. Artinya begini, Pak, saya ingin menjelaskan, Allah sebutkan ini kepemilikan individu, boleh dimiliki, caranya seperti apa. Ya. Nah, lalu yang kedua itu al-milkiyatul ammah, kepemilikan bersama. Kalau pemilikan bersama, Pak, itu berarti bareng-bareng kita memanfaatkannya. Bareng-bareng kita menggunakan kepemilikan bersama itu. Contohnya apa? Yang paling gampang, Pak, al-milkiyatul ammah itu contohnya jalan raya. Jalan raya milik siapa, Pak? Milik umum, milik bersama. Ya. Maka dalam Islam, ya, fasilitas umum, ya, nanti itu masuk kategori yang ketiga. Ya. Dalilnya itu ketika Rasulullah bersabda, Mina man sabak, kata Rasulullah. Mina, ya, Mina tempat berhaji itu ya. Itu munahun min sabak, man sabak. Itu milik menjadi pemiliknya adalah orang-orang yang datang duluan. Kayak masjid ini, Pak, ya. Masjid al-milkiyatul ammah, Pak. Siapa yang berhak paling depan? Yang datang duluan. Ya, nggak boleh bapak-bapak belakangan langsung ditarik. Lu belakang lu imanmu kurang. Nggak boleh. Ya. Yang depan ya, yang duluan ya. Kenapa? Al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Nah, ini gitu. Ya, nanti apa hubungannya dengan tambang? Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini disebutkan begini, ya. Tambang itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ma huwa min marafiqil jamaah bihaitsu idza lam tautafir di baladin au jama'atin tafarraqu fi talabiha. Yang pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat, yang ketika itu tidak terpenuhi, maka masyarakat akan berkonflik untuk mendapatkannya. Dalilnya apa, Pak? Ya, dalilnya apa? Jadi ada barang yang menjadi kebutuhan masyarakat secara bersama-sama. Kalau tidak terpenuhi, maka masyarakat akan bentrok, masyarakat akan chaos. Nah, dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar." Rawahu Abu Daud. Rasulullah bersabda, orang-orang Muslim itu berserikat dalam 3 perkara. Al-ma wal kala wan nar. Yang pertama itu air, yang kedua itu padang gembalaan, wal kala wan nar. Yang ketiga itu api. Atau saya baca penjelasannya dari Imam Asy-Syaukani, an-nar di sini itu maksudnya sumber energi, yaitu kayu bakar. Memang zaman dulu energi itu kayu bakar, Pak. Kenapa? Ya kalau masak pakai apa? Kayu bakar. Ya, maka an-nar yang dimaksud an-nar di sini adalah kayu bakar. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, ya, itu menyatakan bahwa manusia itu berserikat, Pak. Berserikat maksudnya apa? Bareng-bareng menggunakannya, bareng-bareng memanfaatkannya. Nggak boleh digunakan oleh individu. Maksudnya digunakan oleh individu itu yang lain jadi nggak bisa mengaksesnya. Ya, apa? 3 barang kata Rasulullah. Yang kaum muslimin, atau di dalam hadis lain itu an-nas, ya. Ya, 3 barang yang tidak boleh dimiliki oleh individu tapi harus digunakan secara bersama-sama. Yang pertama al-ma, sumber air. Bayangin, Pak, kalau di sini air nggak ada, wah itu masyarakat pasti chaos, berantem untuk mendapatkannya. Kata Rasulullah, air itu milik bersama, bareng-bareng, nggak boleh dikuasai oleh orang per orang, nggak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu, tapi harus dimanfaatkan bersama-sama oleh kaum muslim. Lalu yang kedua apa? Kala. Kala itu padang gembalaan, Pak. Zaman Nabi
ya, itu mata pencaharian masyarakat salah satunya itu adalah ternak. Zaman Nabi Pak, difasilitasilah yang disebut dengan istilah kala, padang gembalaan. Jadi setiap orang mau mengembalakan kambingnya di situ monggo. Setiap orang mau mengembalakan sapinya di situ silakan. Itu masyarakat menggunakannya secara bersama-sama. Namanya kala. Jadi yang pertama air yang dipakai bareng, yang kedua kala, padang gembalaan, yang ketiga nar. Nar itu hutan Pak dulu. Jadi ada hutan di zaman Nabi yang oleh masyarakat diambil kayu bakarnya. Untuk apa? Untuk jadi sumber energi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini, barang-barang strategis, barang-barang yang kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut menguasai hajat hidup orang banyak, itu tidak boleh dikuasai oleh individu, dikuasai oleh kelompok juga nggak boleh, tapi digunakan secara bersama-sama, dikelola oleh negara. Gitu Pak. Bahkan di dalam hadis ini Pak, di dalam hadis ini, hadis yang tadi saya sampaikan, ada di sini disebutkan warawahu Anas min hadisin Ibni Abbas wazada fihi. Jadi hadis tadi kan hadis riwayat Ibnu Majah ya. Maaf ya, Abu Daud ya, hadisnya hadis Abu Daud. Tapi hadis yang lain yang dari Anas ya, min hadisin Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ada tambahannya Pak. Hadis itu ada tambahannya. Wa samanuhu haram. Wa samanuhu haram. Harganya, harga dari kepemilikan bersama ini, maksudnya kalau dikomersialkan itu haram. Nggak boleh dikomersialkan, nggak boleh diambil oleh individu lalu dikomersialkan. Itu maksudnya, maksud dari hadis ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan oleh penulis kitab ini. Ya, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini. Air di zaman Nabi ada yang menjadi air bersama. Tapi zaman Nabi juga ada air yang kecil-kecil Pak, sumur-sumur kecil yang boleh digunakan, yang boleh dikuasai oleh individu. Maka beliau ini menyampaikan berarti penjelasannya begini. Air yang jumlahnya besar, yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu al-milkiyatul amah, kepemilikan bersama. Tapi air yang sedikit nih, yang selama ini bapak-bapak pakai itu ya untuk ngebor itu kalimat gitu ya, sumur kecil, itu boleh dimiliki oleh individu, boleh. Ya kenapa? Karena air yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dipakai oleh individu-individu, itu boleh. Tapi Pak, kalau sumber air yang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak, haram hukumnya dimiliki oleh individu. Hanya boleh dimiliki oleh negara. Maksudnya negara itu dia sebagai pengelola air itu, yang air itu disalurkan di tengah-tengah masyarakat, diberikan kepada masyarakat dengan harga yang murah atau bahkan gratis. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan wa tamanuhu haram, dan harganya haram. Harganya haram maksudnya apa? Tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, dengan masyarakat, karena itu masuk kategori al-milkiyatul amah, kepemilikan umum. Ya. Ini Pak, hadisnya begini. Ya. Jadi kalau bapak nanti baca kitab-kitab, kalau ini kan kitab yang dikumpulkan semua perkara ekonomi. Tapi kalau kitab-kitab fikih ada. Ya, hadis ini an-nasu suraka'u fi salasin al-ma' wal kalam. Nah, itu yang pertama, itu jenis barang yang menjadi kepemilikan bersama. Lalu yang kedua, nah ini Pak, yang nyambung dengan yang tadi saya sebutkan, apa itu? Tambang. Hadis yang kedua. Ini hadis yang nyambung dengan tambang. Ya.
Nah, di sini disebutkan begini. Ya, sebelumnya ada penjelasan begini ya. Ringkasnya begini, Pak. Tambang itu ada dua jenis. Ammal ma'adin fahiyat isman. Tambang itu ada dua jenis. Kismun mahdudun al-miqdar bi kamiyatin la ta'tabiru kamiyatin kabirah bi nismatil fardi wa kismun ghairi mahdudin miqdar. Jadi tambang itu ada dua jenis. Jenis tambang pertama, tambang yang jumlahnya kecil, tambang yang jumlahnya terbatas. Ya, tambang yang jumlahnya terbatas, kecil. Lalu yang kedua, ada tambang yang tidak terbatas, jumlahnya sangat besar. Tambang yang jumlahnya kecil itu disebut dengan istilah rikas. Rikas. Jadi kalau bahas fikih nanti ada dua barang temuan itu. Ada yang namanya lukotoh. Kalau lukotoh itu Pak, barang temuan di tempat ramai. Nemu dompet. Itu namanya lukotoh. Caranya gimana kalau nemu dompet Pak? Diumumin setahun. Ya, diumumin setahun. Itu lukotoh. Nemu barang di tempat ramai. Ada lagi, nemu barang di tempat sepi. Ya, nemu barang di tempat sepi. Maksudnya tempat sepi misalnya hutan atau di gurun. Ini nggak ada orang yang punya, ya. Biasanya di dalam tanah. Ini kalau jumlahnya kecil disebut dengan rikas. Seperlima dari rikas itu diserahkan kepada negara. Seperlimanya, Pak. Berapa seperlima? 20%. Humus namanya. Seperlimanya diserahkan kepada negara. Namanya humus. Ya. Jadi terus 4/5-nya buat siapa? Buat pribadi, boleh, ya. Kalau jumlahnya kecil, di sini sebutkan seperti itu. Kalau jumlahnya besar, nah masuk ke dalam hadis ini. Wa amma kismu, ya, wa ammal kismu ghairu mahdudil miqdar. Sedangkan jenis yang ukuran dari barangnya itu tidak terbatas, alladzi la yumkin ayyan fada fa innahu milkiyatul ammah wala yajuzu ayyamlika fardiyan. Kalau jumlahnya nggak terbatas, tambang yang jumlahnya nggak terbatas itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Dalilnya apa? Lima rawat Tirmidzi an Abiyad bin Hamal, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Abiyad bin Hamal annahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fastaqta'ahul mil faqata lahu falamma an walla qala rajulun minal majlis atadri ma qata'ta lahu innama qata'ta lahul ma'al idda qala fantazi'ahu minhu. Jadi ada sahabat namanya Abiyad bin Hamal. Abiyad bin Hamal ini datang kepada Rasulullah. Lalu apa yang diminta oleh Abiyad bin Hamal? Minta tambang garam. Tambang garam. Dia minta agar tambang garam itu dikuasai oleh Abiyad bin Hamal. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu Rasulullah SAW, ya, fakoto'ahu. Jadi Rasulullah memberikan tambang garam tersebut. Ketika Abiyad bin Hamal itu pergi, ada seseorang di dalam majelis itu berkata, tahukah engkau apakah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang engkau berikan kepadanya al-ma al-idda, air yang mengalir. Maksudnya air yang mengalir apa? Jumlahnya sangat besar. Ya. Yang dikasih oleh Rasulullah kepada Abiyad bin Hamal jumlahnya sangat besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, tarik kembali tambang garam. Artinya apa? Kalau al-ma al-idda, dia memiliki karakter al-ma al-idda seperti air yang mengalir. Maksudnya jumlahnya sangat besar, itu haram hukumnya dimiliki oleh individu. Tidak boleh. Siapa yang memanfaatkannya bisa langsung dimanfaatkan oleh umat Islam atau kaum muslimin, atau dipatok oleh negara mengelolanya sebagai wakil dari umat untuk mengelola barang-barang tambang tersebut. Maka di sini sebutkan dalam kitab ini dijelaskan
ini masalahnya bukan tambang garam, tapi apa? Alma al-idu. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum dikasih oleh Rasulullah. Tapi begitu disebut kalma al-idu, seperti air yang mengalir, ditarik lagi. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau jumlahnya besar, maka tidak boleh dikuasai oleh individu. Tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu, tapi dipatok oleh negara, dikelola oleh negara, hasilnya untuk masyarakat. Nah, itu ketetapannya begitu, Pak. Maka Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kalau konteks tambang yang ada sekarang yang sudah dikuasai oleh swasta, bahkan swasta asing, minyak di Indonesia itu mayoritas dikuasai oleh perusahaan Amerika. Kalau nikel itu dikuasai oleh perusahaan Cina, emas dikuasai oleh perusahaan Amerika. Ya, itu semua harusnya tidak boleh dikuasai oleh individu. Jangankan orang kafir, Pak. Orang Islam sekalipun tidak boleh menguasainya. Kenapa? Itu masuk kategori al-milkiyatul amah yang harusnya menjadi milik bersama umat Islam. Dan ini jumlahnya sangat besar, Pak. Jadi ada pakar ekonomi, Pak, yang menghitung kalau semua tambang yang ada di Indonesia yang jumlahnya besar itu dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada hasil untuk swasta, gitu ya. Semua masuk ke negara. Hitungnya gimana, Pak? Gampangnya gini hitungnya. Itu harga barangnya berapa? Kalau dijual, nikel misalnya, 1 tonnya berapa? Atau emas, 1 tonnya berapa? Kalau minyak, 1 barelnya berapa? Lalu produksi Indonesia itu berapa? Ya, dikalikan. Jadi dari total produksinya dikalikan harganya, dikurangi cost-nya, dikurangi biaya produksinya. Ya. Kalau kata orang akuntansi itu apa? Cost of goods sold atau biaya produksi. Setelah dikurangi, Pak, biaya produksinya, itu jadi gross profit, jadi keuntungan kotor. Nah, dihitunglah oleh pakar ekonomi, ya, berapa barang yang diproduksi di Indonesia, berapa harganya, harga jualnya, dikurangi biaya produksinya, jadi gross profit, dikumpulkan seluruh tambang, apakah itu batu bara, nikel, emas, ya, dan barang-barang tambang lainnya, hasilnya berapa, Pak? Hasilnya, keuntungannya itu 5.500 triliun per tahun. Bapak-bapak kalau dapat uang 5.500 triliun bagaimana itu? Ya Allah, luar biasa, Pak, banyak. Bapak tahu APBN Indonesia berapa? Indonesia berapa? 2.500 triliun. Artinya apa, Pak? Dari tambang aja nih, Pak, nih. Ini baru tambang ya, bukan penghasilan yang lain. Kalau dikelola sesuai dengan syariat Islam nih, Pak, betul-betul dikuasai oleh negara, ya. Semua keuntungan itu masuk kepada umat. Itu 5.500 triliun, Pak. Maka nggak perlu pajak, Pak. Nggak perlu pajak. Wong 2.500 triliun itu mayoritas dibiayai dengan pajak. Ya. 2.500 triliun yang sekarang itu 2.700-an triliun itu dibiayai dengan mayoritasnya pajak, 80% pajak. 80% pajak. Nah, kalau tambang itu dikelola oleh negara, ya, menjadi milik bersama, yang total nilainya itu 5.500 triliun, maka semuanya ketutup, Pak. Jadi kalau kita berandai-andai, ya, kayak Qatar, kayak Uni Emirat Arab, Pak, yang semuanya gratis, Pak. Soalnya nggak semua. Pendidikan sampai perguruan tinggi gratis, Pak. Ya. Udah selesai kuliah, mau nikahnya juga gratis, bahkan dibayarin, Pak. Bahkan dikasih rumah, Pak. Di sono, Pak, di sono. Bukan di sini. Sedangkan kalau itu mau dikuasai oleh negara semuanya bisa sama dengan di sono. Ya Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ini bukan apa ya, bukan untuk menghina, enggak, Pak.
tapi ini kita bicara hukum Islam dalam mengelola sumber daya alam itu seperti apa. Ya, ya sehingga ya kalau ini semua bisa optimal, maka syariat Islam ini diterapkan dalam perkara ekonomi ini, insya Allah masyarakat akan sejahtera. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya itu semua sejalan juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa Pak? Masih ingat nggak? Pasal 33. Iya Pak. Saya nggak tahu ya, apakah pendiri-pendiri bangsa ini dulu waktu merumuskan Undang-Undang Dasar 45 itu merujuk ke kitab fikih. Jangan-jangan begitu Pak ya? Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Kita sudah nggak tahu ya. Jangan-jangan begitu. Karena memang dalam kitab fikih begitu. Dalam Islam memang begitu. Ya. Insyaallah. Ya kita berdoa ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk ya pemimpin-pemimpin kita sehingga mau untuk diterapkan syariatnya Islam, syariat Islam, dan kita insya Allah sejahtera. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, individu. Ya. Ya, jadi ada detail yang memang penjelasan masalah ini. Jadi kalau Bapak nanti baca kitabnya Imam As-Syaukani di dalam kitab Nailul Autor, karena hadis ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, sehingga di situ beliau menjelaskan secara detail dalam kitabnya terkait dengan al-milkiyatul amah ini. Beliau juga menjelaskan perbandingan madhab dalam masalah ini. Contohnya begini, tadi betul yang disampaikan. Ada al-milkiyatul amah, tapi al-milkiyatul amah itu ada di tanahnya tanah individu. Al-milkiyatul fardiyah, tanah individu. Ya, jadi mungkin ini rezeki nomplok mungkin Pak ya, kira-kira begitu. Jadi dia punya tanah gitu ya. Ternyata di dalam tanahnya itu, ini tanah individu Pak, tanah individu. Itu terkandung ya barang yang masuk kategori al-milkiyatul amah ya. Jadi misalnya tambang, kalau di sini mungkin konteksnya air lah yang paling gampang ya. Airnya ternyata sangat besar ininya ya, apa namanya? Kandungannya sangat besar. Nah, Iwan rahimahumullah, di dalam konteks seperti ini ya, maka ini masalah detail implementasinya. Jadi orang tersebut sebenarnya memiliki hak atas tanahnya. Karena itu al-milkiyah fardiyah. Makanya ada madhab yang mengatakan kalau ada di dalam al-milkiyah fardiyah, maka itu bukan al-milkiyatul amah, tapi masuknya kategori al-milkiyah fardiyah. Ya. Nah, maka caranya seperti apa? Caranya agar yang memiliki karakter al-milkiyatul amah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka tanah seperti ini dibeli oleh negara. Itulah yang dilakukan Utsman bin Affan. Ada sumur dikuasai oleh Yahudi. Ini sumur hajat itu orang banyak. Apakah orang Islam itu main ambil aja Pak? Ambil aja dah. Udah Yahudi gini lagi yang padahal itu air itu hajat hidup orang banyak di situ saat itu.
Nah, tidak begitu, tidak begitu. Itu tetap al-milkiyatul fardiyah. Dia tetap dijadikan sebagai apa? Diakui kepemilikan tanahnya, ya. Lalu caranya gimana agar menjadi al-milkiyatul fardiyah? Itu dibeli. Ya, jadi kalau ada nih individu-individu, ya ada rezeki nomplok ya, di dalam tanahnya itu ada harta yang sangat besar yang sampai pada level al-milkiyah amah atau menjadi hajat hidup orang banyak, itu dia nanti teknisnya akan diganti rugi oleh negara, ya, diganti rugi, dibeli, baru nanti hasilnya diserahkan untuk pengelolaan masyarakat umum. Jadi begitu caranya. Jadi betul tadi, memang ada perdebatan tuh di kalangan ulama tuh. Ya, ada detail ya, yang ini kalau sudah terlanjur jadi kepemilikan individu, gimana nih statusnya? Ya, kalau itu masih milik bersama, maksudnya ini, karena tanah itu Pak ya, tanah di dalam Islam ada yang sudah dimiliki, ada yang belum dimiliki, atau disebut dengan ardul mawat, tanah mati, tanah mati. Hadisnya kan begini, man ahya ardol maita fahiyalahu. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati itu menjadi miliknya. Nah, maka memang ada tanah yang sudah dimiliki, ada tanah mati yang belum ada pemiliknya. Kalau itu tanah mati gampang. Nah, tinggal itu dijadikan sebagai al-milkiyatul amah. Kalau itu tanah yang sudah ada miliknya, nah itu yang tadi secara teknis, ya itu jadi tetap menjadi milik pemilik tanah tersebut, lalu negara membelinya sebagaimana teknis yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu membeli sumur, ya, membeli sumur milik Yahudi, lalu sumurnya dijadikan sebagai milik bersama umat Islam atau dijadikan sebagai wakaf. Nah, jadi begitu. Ya, mungkin ada yang lain, silahkan. Ada? Pak Tumimin, ada? Ya. Ya, baik Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ini saya simpulkan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam dalam hal ini itu mengatur pengelolaan tambang, pengelolaan sumber daya alam. Di dalam Islam, sumber daya alam ini itu ada yang masuk dalam kategori al-milkiyatul amah, kepemilikan bersama. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut dengan istilah syuraka. Syuraka itu berarti bersama-sama dalam menggunakannya, ya, berserikat. Nah, kalau bahasa Indonesia berserikat kan, yaitu dari bahasa Arab, berserikat gitu ya, berserikat bersama-sama. Ya, hadisnya an-nasu syuraka'u fi salasin alma wal kala wal nar. Di manusia itu berserikat dalam 3 perkara, alma wal kala wal nar. Tapi ulama mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini tidak terbatas dengan 3 itu. Kenapa? Karena buktinya sumur kecil boleh, tapi sumur besar nggak boleh. Itu berarti apa? Kalau itu menguasai hajat hidup orang banyak, kalau dalam bahasa kita ini marofik lil jamaah, menjadi kebutuhan jamaah, yang orang bisa terpencar kalau tidak memanfaatkannya, maka menjadi kepemilikan bersama. Lalu yang kedua, tambang yang jumlahnya besar, itu juga masuk ke kepemilikan bersama, yang seharusnya pengelolaannya dipatok oleh negara, digunakan, dikelola, lalu hasilnya buat masyarakat. Kenapa? Karena masuk kategori al-milkiyatul amah. Bisa digunakan untuk pendidikan gratis, bisa digunakan untuk kesehatan gratis, juga bisa digunakan untuk makan siang gratis. Ya, begitu Bapak-bapak, saudara-saudaraku, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.